langsung saja saya akan menjelaskan mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan, yang kedua komponen formulasi kebijakan, yang ketiga proses formulasi kebijakan, dan yang keempat aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses penentuan arah dan prioritas dalam pembuatan kebijakan. Proses ini melibatkan pemahaman akan masalah, identifikasi alternatif solusi, evaluasi dan seleksi alternatif solusi, dan pemilihan solusi terbaik yang akan diterapkan dalam bentuk kebijakan. Hakikat dari formulasi kebijakan adalah menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan berdasar pada data dan fakta yang kuat dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen formulasi kebijakan pendidikan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Aktor, orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang akan ditangani oleh kebijakan. Analisis masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis masalah untuk memahami akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini membantu dalam membuat solusi yang tepat dan efektif. Identifikasi alternatif solusi. Setelah masalah dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif solusi. Setelah alternatif solusi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi alternatif solusi untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi. Selanjutnya itu pemilihan solusi terbaik. Setelah evaluasi alternatif solusi, langkah terakhir adalah memilih solusi terbaik yang akan menjadi dasar dari kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi stakeholder. Dalam setiap tahap dan formulasi kebijakan, partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun aspek hukum dan regulasi dalam formulasi kebijakan, aspek hukum dan regulasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, aktor atau pelaku dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Ini melibatkan beberapa departemen dan agensi pemerintah seperti Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan menetapkan kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu parlemen. Parlemen juga berperan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh pemerintah. Yang ketiga, lembaga penelitian. Lembaga penelitian memiliki peran penting dalam memberikan dasar data dan analisis untuk membantu membuat kebijakan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kemasyarakatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki aspirasi dan kebutuhan terhadap sistem pendidikan dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, guru dan tenaga pendidikan. Guru dan tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Selanjutnya, industri dan bisnis. Industri dan bisnis juga memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan pendidikan. Mereka memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa sistem pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi memiliki organisasi guru, juga memiliki peran yang sangat penting dalam formulasi kebijakan aspirasi dan kebutuhan terhadap sistem pendidikan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.